wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena hanya dengan hidayah dan taufiknya semata pada malam ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, termasuk beribadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Jamaah kaum muslimin, marilah kajian kita pada malam ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan dengan dalil yang selanjutnya, yaitu dalil nomor 38, karena pertemuan yang lalu terakhir adalah dalil nomor 37 tentang sholat Jum'ah. Jadi masih sholat Jum'ah, dan insya Allah pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir tentang sholat Jum'ah. Namun ada baiknya jamaah kaum muslimin, apa yang penting dari pertemuan yang lalu sedikit saya ulang. Yang pertama, tentang nas ya, yang berbunyi demikian. Idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhthubu falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati, apabila salah satu di antara kalian itu datang untuk sholat Jumat pada hari Jumat, wal imamu yakhthubu, nah ini ada lafadz ini ya, dan imam sedang berkhutbah, fal yarka' rak'ataini, maka hendaklah sholat 2 rakaat, wal yatajawwaz fihima, dan hendaklah dalam 2 rakaat itu dipercepat. Jadi kalau datang ketika khotib sudah di atas mimbar, wal imamu yakhthubu fal yarka', maka hendaklah ruku' ya, maksudnya hendaklah sholat rak'ataini 2 rakaat. Jamaah sekalian, hadis ini nasnya adalah apabila kita ini datang sedangkan khotib sudah lafadznya bukan khotib ya, imam sedang berkhutbah, maka hendaklah sholat 2 rakaat. Jadi tidak langsung duduk. Tapi di dalam nas ini jamaah sekalian, ada zahirnya nas ini yang berbunyi wal imamu yakhthubu. Maka kemudian menimbulkan pertanyaan, oh yang khutbah itu adalah imam, wal imamu yakhthubu, dan imam sedang berkhutbah. Maka ada yang memahami yang khutbah itu ya imam, imam itu yang khutbah. Tapi jamaah kaum muslimin, nas ayat ini adalah tentang apa? Kalau datang sedangkan imam sedang berkhutbah, nasnya adalah hendaklah sholat 2 rakaat. Nah, tentang imam itu yang khutbah atau yang khutbah adalah imam, ini tidak ada ketegasan, tidak ada larangan. Imamnya itu beda, khotibnya beda. Maka jamaah kaum muslimin, kalau melihat fatwa tarjih tahun 1995, kemudian fatwa tarjih ini dimuat di dalam buku tanya jawab jilid 3, maka mensyaratkan yang khutbah itu yang ngimami. Jadi kalau tidak ngimami ya jangan khutbah. Artinya yang khutbah ya yang ngimami, yang ngimami ya yang khutbah. Ini fatwa tarjih tahun 1995 yang dimuat dalam buku tanya jawab jilid 3, tapi diupdate jamaah kaum muslimin, yaitu fatwa tarjih tahun 2003 insyaallah, kemudian dimuat di dalam buku tanya jawab jilid 6 yang terbit tahun 2010.
Itu kemudian pemahamannya di dalam nas ini hanya zahirnya nas. Tidak ada ketegasan bahwa yang ngimami itu adalah yang khutbah. Berarti tidak ada larangan. Maka menurut fatwa tarjih yang dimuat dalam buku tanya jawab jilid 6 yang terbit tahun 2010, maka kemudian dibolehkan yang ngimami tidak harus yang khutbah. Nah ini harus diketahui jamaah kaum muslimin, kadang-kadang masih ada kalau nggak takmirnya tuh yang kaku, kadang-kadang ustadznya yang kaku, kadang-kadang takmirnya mengharuskan ya yang ngimami, maka kemudian takmir tidak menyediakan imam ketika hari Jumat karena sudah sudah ngejibne dari khatib. Tapi ada yang pengku, yang kaku itu ustadznya. Kalau aku yang khutbah, aku harus ngimami. Kalau aku nggak ngimami, aku nggak usah khutbah. Nah ini yang kaku ustadznya. Jadi kalau yang kaku nggak ustadznya, kadang-kadang takmirnya. Lah maka diupdate jamaah kaum muslimin. Bagaimana pendapat para ulama tentang ini? Memang ada beda pendapat, tapi jumhur ulama tidak mengharuskan khatib itu harus yang ngimami. Cuma kalau di kalangan mazhab Imam Malik saja yang mengharuskan, yang lainnya tidak. Kemudian kalau di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i boleh yang ngimami itu beda, yang khatib beda. Cuma afdolnya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, afdolnya yang ngimami juga yang khutbah. Nah jamaah kaum muslimin, kemudian ada hadis dari Ibnu Mas'udin Al-Ansori. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ini nas. Ini adalah nas apa? Ya ummul qauma, hendaklah suatu kaum itu diimami aqra'uhum li kitabillah, yang paling qori, yang paling baik bacaannya dalam bacaan Al-Quran. Fa idza kanu sawaan li qiraatihim, apabila sama di dalam tentang qiraahnya, maka fa'alamuhum bis sunnah, maka dipilih yang lebih mengerti tentang as-sunnah. Kemudian fa in kanu sawaan li sunnati, maka kemudian adalah fa'aqdamuhum hijratan, yang lebih dulu hijrahnya. Ini konteksnya adalah ketika zaman Rasulullah. Maka kemudian fa in kanu sawaan fi hijrati, maka lanjutannya adalah fa'aqdamuhum silman wa fi riwayatin fa'aqdamuhum sinnan, yaitu yang lebih dulu masuk Islamnya atau yang lebih tua umurnya. Jadi misalnya saya dengan Pak Parto itu lebih tua Pak Parto, berarti masuk Islamnya lebih dulu mana? Lebih duluan Pak Parto. Kenapa? Kita ini dilahirkan oleh orang Muslim, maka begitu lahir kita Islam. Jadi kalau melihat duluan mana Islamnya, ya duluan mana lahirnya. Lah, jamaah kaum muslimin, ini adalah nas bahwa yang berhak menjadi imam itu adalah yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Ini nasnya. Jadi tidak ada ketegasan yang jadi imam harus khatib. Tidak begitu. Jadi yang dimuat di dalam buku tanya jawab jilid 6 ya, fatwa tarjih itu kemudian menfatwakan boleh imam itu beda dengan khatib. Nah ini maka kemudian kalau di masjid-masjid besar itu memang dibedakan. Artinya masjid itu sudah menyediakan imam yang bacaannya adalah lebih baik. Maka kemudian juga melihat-lihat siapa khotibnya. Kalau khotibnya adalah qori, maka ya otomatis. Contohnya kalau di GSI saya lihat ya, Ustadz Barid itu kan qori, ya bacanya kan bagus. Maka kalau khotibnya Ustadz Barid, ya langsung dia
imamnya imam sekaligus khatib. Jadi kalau melihat nas yang saya bacakan yang terakhir tadi, imam itu nasnya adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Kalau dalam hal bacaan Al-Qur'an itu sama, itu yang lebih mengetahui tentang as-sunnah. Kalau tentang as-sunnahnya juga sama, maka kemudian dipilih yang lebih duluan hijrahnya. Kalau hijrahnya juga sama, dipilih yang lebih duluan masuk Islamnya. Kalau kita ya siapa yang duluan lahir, kecuali yang baru masuk Islam kan gitu ya. Kita lanjutkan jamaah kaum muslimin yang kedua yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu yang saya anggap penting. Yang pertama tadi itu, jadi tidak usah ragu kalau beda antara imam dan khatib. Yang kedua adalah khatib itu, lah ini muqayyad ya di dalam doa. Doa khatib Jumat itu adalah mengangkat jari, jari telunjuk. Ya. Jadi kalau berdoa itu kan doa itu mutlak tidak ngangkat tangan. Ngerti ya? Doa itu mutlak tidak ngangkat tangan. Apa setiap doa pasti ngangkat tangan? Tidak. Coba kalau doa dalam sholat, masa ngangkat tangan? Rabbighfirli ya Allah, maghfirli warhamni wajburni. Masa sambil begini? Ya. Jadi mutlak doa itu tidak ngangkat tangan. Yang ngangkat tangan itu adalah muqayyad. Artinya apa? Terikat, tergantung. Kalau ada dalil berarti angkat tangan. Maka khatib Jumat menurut hadis yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, khatib Jumat itu bukan begini. Akan tetapi khatib Jumat itu begini. Nah, kecuali di dalam doanya itu minta hujan. Sama dengan khatib sholat istisqa. Khatib sholat istisqa itu malah diangkat tinggi-tinggi. Kemudian membelakangi jamaah. Lah ketika khutbah itu juga boleh minta hujan. Karena Nabi pernah ketika berkhutbah ada orang datang, wahai Rasulullah, daerah kami kering, ternak kami sudah kurus, rerumputan sudah kering semuanya. Doakan untuk daerah kami supaya hujan. Maka Nabi begini. Ya, jadi kalau khatib Jumat itu minta hujan, berarti tidak begini. Ya begini. Lah ini artinya apa? Muqayyad. Ya, tidak mutlak. Ya. Jadi cuma jarang ya kita ini khatib kemudian minta. Kenapa? Daerah kita ini curah hujannya tinggi. Waktu kemarau saja masih hujan. Jadi tidak terlalu menjadi pikiran orang kebanyakan kita minta hujan. Tapi kalau daerah-daerah yang kering, kita berpikir apalagi agraris ya, perlu air, maka kemudian minta hujan. Ketika saya kecil itu pernah kemarau panjang di daerah kami, itu satu kecamatan itu ngumpul di satu lapangan dan itu diprakarsai oleh kecamatan dan KUA. Maka ngumpul orang banyak, orang itu bawa ternaknya juga, yang bawa orang tua juga dibawa, kemudian menjalankan sholat istisqa. Lah itu imamnya memang begini, tinggi-tinggi. Kemudian yang saya ingat ketika itu, besoknya langsung hujan deras. Jadi kemarau panjang, kemudian satu kecamatan itu berkumpul, kemudian sholat istisqa. Nah, sholat istisqa khotibnya ngangkat tangan. Tapi kalau khotib Jumat begini. Kemudian yang penting lagi yang ketiga, jamaah kaum muslimin, bagaimana ketika khotib Jumat itu berdoa? Ini bagi jamaah. Jamaah itu tidak dibenarkan mengaminkan dengan begini. Berarti jamaah itu cukup diam saja ya, khusyuk. Ya, tidak mengaminkan doa itu. Jadi berlaku ketika khotib di atas mimbar tidak boleh berkata-kata, tidak boleh berkata-kata. Maka ketika khotib Jumat itu doanya begini,
Itu sebetulnya mengisyaratkan juga kan, kita diam itu khusyuk. Maka jamaah juga tidak boleh kemudian ngangkat tangan begini, kemudian amin, amin, tidak perlu. Tidak perlu. Maka jamaah kaum muslimin yang demikian ini juga dijawab ya, pertanyaan yang begini, apakah jamaah ketika khotib itu sedang berdoa, apakah kita mengaminkan? Ini fatwa dari Lajnah Daimah Lil Ifta wal Buhuth, itu MUI-nya kerajaan Arab Saudi ya. Waktu itu Syekh bin Baz ya. Syekh bin Baz ditanya tentang itu, beliau menjawab jamaah tidak diperkenankan angkat tangan kemudian mengucapkan amin keras-keras. Akan tetapi jamaah itu khusyuk saja. Kemudian ada tambahan, termasuk khusyuknya itu di dalam hati mengaminkan doa itu. Itu bagi jamaah. Tapi kadang-kadang ya saya melihat, saya khutbah di mana-mana itu ya, termasuk di Masjid Muhammadiyah ya. Ketika saya berdoa begini itu amin. Amin lah. Maka ini termasuk kajian ya. Artinya apa? Kita harus mengupdate pengetahuan kita. Tapi ternyata para ulama itu sepakat bahwa ketika mendengarkan khutbah itu tetap khusyuk, tidak mengucapkan amin dengan keras-keras. Ini yang perlu saya sampaikan kembali. Jamaah kaum muslimin, ini tidak ada beda pendapat ya. Artinya bahwa kekhusyuan itu tetap dijaga waktu mendengarkan khutbah. Kemudian supaya tidak ngantuk, ini penyakit orang Jumatan ya. Kalau saya ini jarang merasakan, tidak pernah ngantuk lah. Kenapa? Saya tidak pernah jadi jamaah. Saya tiap Jumat ya mesti ngimami, saya mesti khutbah. Maka saya tidak merasakan jadi makmum selama ini ya. Maka jamaah kaum muslimin, kalau di antara nasihat para ulama supaya tidak ngantuk itu jamaah itu melihat khotib, bahkan tidak perlu menghadap kiblat. Misalnya khotibnya di tengah sini, masjidnya lebar ya, di ujung sana menghadap ke sini, melihat khotib, itu supaya tidak ngantuk dan rubah posisi duduk. Ini penting jamaah kaum muslimin ya, karena apa? Kadang-kadang orang itu masuk Jumatan itu motivasinya istirahat ya, sambil istirahat ya. Kemudian malah mencari tempat sandaran. Kemudian sengaja sambil sambil tidur mendengarkan khutbah Jumat, dan waktunya tepat ngantuk-ngantuk pas waktu zuhur. Lah ini makanya kita harus perlu kesadaran gitu ya, supaya memang hari ini adalah hari istimewa, hari untuk kita semuanya sedang beribadah. Begitu yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, dan ini terus perlu diingatkan kepada jamaah ini ya, supaya tidak keliru. Kita lanjutkan dengan dalil nomor 38. Wali haditsin rawahu Ahmad wa Muslim an Ammar ibni Yasar ibni Yasir ya radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatum min fiqhihi fa'atilus salata waqsurul khutbah. Nabi bersabda, ya ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, dari Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini termasuk as-sabiqunal awwalun ya. Artinya ketika masih diam-diam dakwahnya Nabi, dia ini anak pasangan budak ya. Ammar bin Yasir ini pasangan budak, anak dari pasangan budak. Tapi dia sembunyi-sembunyi mendatangi kajiannya Nabi Muhammad, yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, ini tantangannya berat sekali nih. Nah, dia meriwayatkan hadis ini. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
aku telah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersabda, Inna tula sholatir rojuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fikhihi. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbahnya itu menunjukkan kefahamannya, menunjukkan kebijaksanaannya. Fa'atilus sholah, maka panjangkanlah sholatnya, waqsurul khutbata, dan ringkaslah, pendekkanlah khutbahnya. Wali haditsin rawahul jamaah illal Bukhari wa Abu Dawud qala kanat sholatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qasdan wa khutbatuhu qasdan. Dan hadis yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Bukhari dan Abu Dawud, Rasulullah bersabda, kanat siapa ini? Abu Dawud ya. Kanat sholatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qasdan. Artinya sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sedang-sedang. Wa khutbatuhu qasdan, dan khutbahnya juga sedang-sedang. Jemaah kaum muslimin, artinya pendek, singkat itu juga relatif. Artinya kalau 15 menit itu hendaknya ada toleransi. Karena khotib itu kalau 15 menit kadang-kadang ya sulit. Apalagi yang disampaikan memang harus dituntaskan. Contoh baru-baru ini kita mau menjelaskan Arba'atun Hurum. Baru menjelaskan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajabnya belum. Sudah 15 menit. Maka dipanjangkan sedikit tentang Rajabnya dijelaskan. Artinya takmir masjid juga kayak orang itu yang enak itu kan toleran, lunak-lunak ya. Tapi kaku itu kan gak enak. Ya kadang-kadang kaku itu enak, kadang-kadang nggak enak. Misalnya begitu khotibnya turun langsung dikritik. Mohon maaf Ustaz, tadi kebablasan. Lebih 3 menit. Ya, cuma 3 menit saja mbok toleransi. Artinya apa? Mestinya ditulis di mimbar itu maksimal 15 menit. Kemudian ternyata sak doanya ngerembet jadi 18 menit. Enggak usahlah ditegur lah. Ya, langsung saja ditegur ya. Terlalu panjang 3 menit tadi Ustaz. Masya Allah. Cuma 3 menit itu apa sih kan gitu ya. Coba jemaah kaum muslimin saya tunjukkan ya. Saya punya kumpulan khutbah di Masjidil Haram. Khotibnya adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ini tak tunjukkan jamaah kaum muslimin ya. Ini supaya bahwa namanya singkat itu relatif. Coba ini tanpa mukadimah yang ditulis di dalam kumpulan khutbah ini ya. Khutbahnya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ini mukadimahnya tidak ditulis, langsung amma ba'du begitu ya. Tak hitungkan ya. Satu bab ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lembar. Artinya berapa? 12 halaman. Kalau saya hitung dalilnya, ini baik Al-Qur'annya maupun hadisnya saya hitungkan khutbah pertama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, ya 13 ayat dan hadis. Artinya ayat dan hadis itu ada totalnya jumlahnya 13. Belum penjelasan ya ini. Masya Allah ya. Kemudian khutbah yang kedua, mukadimahnya nggak ditulis ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 ayatnya 9. Masya Allah ya. Jadi panjang pendek itu adalah relatif ya.
Maka kalau jangan dibandingkanlah dengan di sini, di Masjidil Haram kok seperti ini gitu loh ya. 10 halaman ya, 12 halaman. Masya Allah kan gitu ya. Maka kalau di sini tuh misalnya lebih 3 menit sajalah, enggak usah ditegur kan ya ustadznya gitu loh, maksud saya itu. Karena saya itu pernah ditegur. Jadi mestinya 15 menit, saya langsung ditegur. Kelebihan 3 menit Ustaz. Oh enggak, saya bilang gitu kan saya. Kelebihan 3 menit. Masya Allah. Padahal ini harus dituntaskan gitu loh ya. Harus dituntaskan. Masa langsung ngerem dadak enak apa enggak Bapak Ibu? Enggak enak. Jadi kalau di sini 15 menit, maka saya sudah biasa. Saya hanya menyampaikan 1 ayat. Kalau hadis ya 1 hadis. Tapi dalam khutbah kan harus ada ayat yang dibaca kan itu ya. Tapi dalam muqaddimah sudah ada ayat yang dibaca. Jadi jamaah kaum muslimin, di dalam hadis yang kita pelajari ini memang anjuran daripada Nabi bahwa sholatnya yang dipanjangkan, khutbahnya yang dipendekkan. Kemudian di dalam hadis ini bahwa sholatnya Nabi itu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Sholatnya sedang-sedang, khutbahnya juga sedang-sedang. Jamaah kaum muslimin kadang juga lihat cuaca ya. Ketika panas itu ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais itu mengumpulkan Imam Haramain, Imam Masjidil Haram dan Imam Masjid Nabawi, diberi pengarahan. Kalau tidak keliru itu dikumpulkan itu tahun 2024 kemarin, itu kondisinya sangat panas. Maka kemudian oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam 2 masjid itu diberi arahan supaya baca Qur'annya pendek-pendek saja. Supaya pendek-pendek saja itu. Maka apalagi itu adalah sholat Jumat. Kasihan yang di tempat yang paling atas itu, oh ya. Juga tawafnya di atas, ya, sudah nggak bagian tempat yang lain, kemudian dilanjut dengan sholat Jumat juga di atas, panasnya nggak karuan. Saya juga pernah, itu waktu panas juga saya itu waktu haji ya. Itu saya juga kaget, masa sholat Jumat itu qul a'udzu birabbil falaq, pendek kan? Jadi lah nanti yang utama apa? Nanti ada hadisnya kan, apa namanya, sabihis sama hal ataka haditsul ghosiyah. Memang itu sunnahnya, utamanya kan begitu ya. Akan tetapi apakah ada larangan kalau yang lain? Nah, nanti juga itu yang dimasalahkan seperti kemarin tentang wal imamu yahtubu ya, dan imam itu adalah yang khutbah itu ya. Kita lanjutkan, tinggal 2 dalil ini selesai ya. Li haditsin rawahul jamaah ilal Bukhari wa Ibnu Majah anin Nu'man ibni Bisrin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jumu'ati bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasiyah. Qala wa idza ijtama'al 'idu wal jumu'atu fi yaumin wahidin yaqra'u bihima fis sholataini. Artinya begini, hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah dari Nu'man bin Basir radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi SAW membaca di dalam Al-Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha, wa fil jumu'ati, dan di dalam sholat Jumu'ah, bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasiyah. Qala wa idza ijtama'al 'idu wal jumu'atu fi yaumin wahidin, dan apabila berkumpul Id itu dengan Jumat dalam 1 hari, yaqra'u bihima fis sholataini, Nabi juga membaca dengan keduanya itu dalam kedua sholat. Fis sholataini, sholat Id dan sholat Jumu'ah.
Jadi ketika sholat id yang dibaca juga sabbihisma rabbikal a'la, kemudian juga hal ataka haditsul ghasyiyah. Nanti siangnya juga sholat Jumat yang dibaca juga sama. Nah, jamaah kaum muslimin, kalau satu hari itu Id kemudian Jumat itu memang boleh. Ya terutama yang rumahnya jauh dari masjid itu tidak sholat Jumat, sholat zuhur di rumah misalnya, itu boleh. Akan tetapi yang harus kita pahami adalah Jumatan tetap diselenggarakan. Karena apa? Faktanya ketika Rasulullah itu membolehkan yang sudah sholat id hari ini boleh nanti tidak Jumatan, faktanya masjid tetap mendirikan sholat Jumat, itu faktanya. Maka kemudian tidak boleh dipahami misalnya masjid ini ya, oh tadi sudah sholat id kok, siang ini kita tidak usah Jumatan, masjid juga tidak menyelenggarakan, itu salah. Kenapa? Nyalai sunnah. Faktanya Nabi tetap menyelenggarakan sholat Jumat, hanya boleh kan begitu ya, boleh. Kemudian tentang hadis ini, apakah ada keharusan kalau sholat Jumat itu pakai sabihis sama hal ataka? Ya tidak ada keharusan, akan tetapi ini adalah sunnah. Maka sebisa mungkin kalau tidak ada uzur, misalnya imamnya gak hafal, gak mungkin lah ya imamnya gak hafal. Lah ini boleh. Ya, misalnya terpaksa imamnya itu gak ada, kemudian imamnya itu pas yang gak hafal dengan 2 surat itu, ya boleh. Kemudian juga tadi itu panas yang tak karuan tadi itu, kemudian memperpendek sholatnya. Maka saya pernah mengalami sholat di Masjidil Haram, sholat Jumat tapi pakai kul a'udzu birabbil falaq. Saya yang ingat itu yang rakaat kedua itu, bukan rakaat yang pertama. Saya lupa untuk rakaat pertamanya. Kemudian yang terakhir, masih ada waktu ya. Li haditsin rawahul jamaah illal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum al-jumu'ata falyusalli ba'daha 4 raka'atin. Wa li haditsin rawahul jamaah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jumu'ati rak'ataini fi baitihi. Hadis rawahul jamaah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukumul jumu'ata, apabila salah satu di antara kamu sekalian salat Jumat, fal yusalli ba'daha 4 raka'atin, maka hendaklah sholat sesudahnya itu 4 rakaat. Jadi sholat takbiyah Jumat itu adalah 4 rakaat. Selanjutnya, dan hadis rawahu jamaah dari Ibnu Umar yang ini ya, radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jumu'ati raka'ataini fi baitihi. Kata Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sesudah Jumat itu adalah 2 rakaat fi baitihi. Sholatnya 2 rakaat pulang di rumah. Maka jamaah kaum muslimin, yang betul yang mana? Ba'da Jumatan itu sholatnya 4 atau 2? Jamaah sekalian, yang 2 ini adalah kata siapa? Kata Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar mengatakan Nabi sholatnya itu adalah 2 rakaat. Tapi kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda. Jadi ini bukan katanya sahabat, tapi ini langsung hadisnya qauli. Kata Rasulullah ya. Rasulullah bersabda, apabila kamu di antara kamu sekalian sholat Jumat, maka sholatlah sesudahnya 4 rakaat. Nah, 4 rakaat, 2 rakaat, kadang ada yang
memilah ya. Oh, lek ning omahe 2 rakaat, lek ning masjid 4 rakaat. Maka saya buka-buka syarah Muslim yang disarah oleh Imam An-Nawawi. Beliau menjelaskan bahwa kalau afdolnya yang langsung qaulnya Nabi itu adalah 4 rakaat. Baik itu di rumah ataupun di masjid. Karena apa? Ada dalil yang umum bahwa afdolus sholatir rojuli fi baitihi illal maktubah. Maksudnya apa? Paling utamanya sholatnya seseorang itu adalah di rumahnya. Paling utamanya sholat seseorang itu adalah di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat 5 waktu. Berarti kalau sholat sunnah lebih baik di rumah, meskipun 4 rakaat ataupun 2 rakaat. Jadi ba'diyah sholat Jumat itu adalah boleh 2 rakaat. Dasarnya hadis Ibnu Umar. Boleh 4 rakaat. Dasarnya hadis Abu Hurairah. Kalau yang Abu Hurairah mengatakan Rasul bersabda. Kalau yang Ibnu Umar mengatakan bahwa sholatnya Rasul pada Jumatan adalah 2 rakaat, tapi ada tambahan fi baitihi. Kalau menurut Imam An-Nawawi bahwa baik itu 4 rakaat ataupun 2 rakaat itu afdolnya dilakukan di rumah. Maka jamaah kaum muslimin, kalau bagi orang yang sudah tidak bekerja di luaran seperti anak-anak pang, orang-orang pensiunan di sini ya, kan berangkat dari rumah kan gitu ya. Maka nanti habis Jumatan nggak sholat di masjid, pulang kemudian sholat di rumah. Sebetulnya apa sih rahasianya? Hiasilah rumahmu itu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya apa? Kuburan itu bukan tempat sholat. Jadi kalau rumah itu tidak ditempati sholat, itu seperti kuburan. Jadi demikian jamaah kaum muslimin, tuntas tentang sholat Jumat. Insya Allah nanti kita akan sambung dengan sholat tatawwu. Dan setelah itu mungkin apa yang kelemahannya masjid-masjid yang zikirnya nggak bareng itu, zikirnya kadang gak ngerti ya, sing diwaca apa. Tapi kalau masjid-masjid yang zikirnya bareng-bareng, itu orang itu ngerti oh yang dibaca ini, setelah ini baca ini. Maka nanti perlu kita ngaji. Perlu kita ngaji. Zikir itu kok bareng-bareng banter, kok ono masjid sing zikirnya gak bareng-bareng, gak banter. Lah sing gak banter, gak bareng-bareng itu ngerti nggak urutannya zikir dan sebagainya. Maka itu perlu ngaji gitu nggih. Kalau di pondok pesantren yang tidak biasa masjidnya untuk zikir bareng-bareng, ada pondok pesantren itu ada yang sholatnya itu ditentukan karena kan 4.000 ya. Apa namanya? Ya, di komplek pondok itu ada 4.000 itu santrinya saja, belum ustadznya. Belum karyawannya, belum pegawai-pegawainya. Maka ada anak-anak kecil itu kalau sholat tertentu itu tidak dibawa ke masjid tapi di rayon, itu tempat jamaah. Nanti setelah sholat diwurui zikir bareng-bareng. Urutannya ini bareng-bareng. Bahkan salah satu harus ngimami karena untuk mendidik anak-anak biar bisa ngimami. Tapi nanti suatu waktu subuh, maghrib harus ke masjid. Ketika itu di masjid kiainya yang imami, ya nggak ada zikir bareng-bareng, tidak ada zikir dikeraskan. Lah itu adalah hanya apa? Metode pembelajaran. Itu ada baiknya seperti itu, gitu ya. Jamaah kaum muslimin, sebentar lagi sudah Isya, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo Bapak.